Apakah ini nyata atau halusinasi kita? Apakah kita mimpi kita nih? Coba ya cupit nih. Cupit dulu. Mana? Cupit. Nyata nggak nih? Berarti nyata. Nih. Tes dulu. Nih. Tuh. Itu. Ini. Cepet banget. Ih. Tuh. Kayak lagi ngapain? Hah? Ngobrol sama siapa dia? Ngapain nih ya? Hah? Pak? Hah? Apaan Pak? Pak, punten Pak, punten. Pak, beli apaan? Dikit tumbas rames. Tumbas rames? Nggih. Rames. Dia jualan rames? Nggih, jual rames. Beneran rames bukan? Beneran tuh. Boleh lihat ya? Boleh lah. Takutnya ini isinya cacing kali ah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Masih di channel yang selalu siap untuk membuat kalian bahagia, selalu membuat kalian senang atau menghibur ya. Selain daripada menghibur, kita juga akan mengajak kalian untuk berzikir jalan. Dikir jalan terus. Jadi yang dimaksud dikir itu ingat, yang dimaksud ingat itu eling, yang dimaksud eling itu sadar. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan level kesadaran kita ya. Begini ceritanya. Dalam perjalanan kali ini kita mendatangi pegunungan yang terdapat goa di sana. Yang ceritanya itu ada pesugihan Buto Ijo, dan Buto Ijo sendiri itu tinggal di dalam goa itu. Apakah benar? Apakah hanya perumpamaan atau hanya mitos belaka? Daripada penasaran, daripada menjadi konflik batin, yuk kita lenturkan dulu batin kita, perasaan kita, emosi kita, dan ikuti ceritanya sampai akhir. Yuk. Hati-hati nih, kayaknya udah deket nih, sudah mendekati lokasi kita. Hati-hati, siapkan mental dulu. Mari kita izinkan diri ini untuk memasuki ke alam gaib, memasuki ke alam pasar gaib maksudnya ya. Gini teman-teman, mari kita awali setel rasa senang dalam diri kita, setel rasa bahagia, setel rasa syukur ya, supaya tidak menjadi konflik batin berkepanjangan. Selalu gagal paham dalam mengartikan makna sebuah makna kiasan atau makna siloka, makna teka-teki. Nah ini dia. Jadi lokasi sebelah sana teman-teman, diyakini itu adanya pasar gaib di areanya yang hampir buka tiap hari ya. Jadi tidak seperti
pasar Pon Wage Kliwon, tetapi di setiap hari buka pasar gaibnya. Apakah iya? Apakah itu hanya cerita-cerita yang samar-samar atau cerita apa namanya itu? Belum tentu kebenarannya, itu aja deh. Yuk masuk aja yuk. Hati-hati. Siapkan mental kita untuk mengarungi ini semua. Izinkan kita mengalami apa-apa yang mudah-mudahan bisa baik buat kita. Ya iya, pasar gaib di arah sini katanya. Jadi sih sebagai penyaksinya sih banyak orang, sebagai saksinya tadi. Tapi kalau diajak syuting pada nggak mau, nggak pada malu katanya. Tadinya mau saya ajak ke sini sebagai saksinya supaya ikut bercerita di sini loh sebenarnya bagaimana. Kok bisa diyakini sebagai pasar gaib? Apakah itu benar atau tidak? Nah, yuk maka dari itu kita ikuti saja jalur ceritanya. Yuk. Lokasi di mana nih, Kang? Di desa apa? Di kecamatan apa? Biar jelas dong. Nah, ini orang-orang yang gagal paham terus ya. Jadi kita mengarungi, menyusuri dalam diri kita, kaji diri. Ini alam ini sebagai penggambaran jagat besar. Dan jagat besar itu selalu terpadu, terkait dengan jagat kecil ini. Namanya apa? Kaji diri. Jadi saya tidak menunjukkan lokasi. Lokasi dalam diri kita masing-masing. Oke? Paham ya? Oke, yuk. Bersini gitu mungkin. Bersini gitu. Udah agak sore nih, sudah kayaknya muncul nih. Tapi semakin kesini semakin rungkut nih. Makanya udah sore. Memang munculnya jam segini munculnya ya. Ini jam-jam segini udah menjelang maghrib udah muncul mulai kan. Aduh. Ini orang bukan. Bu. 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 Hah? Tadi di kamera ada tadi? Iya. Ketangkap ada? Kayak orang biasa deh. Tapi di sini hilang. Tadi dulu. Bapak masuk ke sini gitu. Ah. Iya. Tadi dulu. Wah. Tadi dulu cek dulu ya. Jangan ada ularnya enggak nih? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Wah. Bagaimana? Tapi kosong nih. Gak ada orang ini ya? Kosong. Ini maunya apa namanya ini? Buntu di sana tuh. Tuh. Oh iya. Masa tadi misalnya orang nggak mungkin deh. Apa itu tempat ininya gitu persembunyinya gitu? Serem banget. Ayo keluar aja yuk. Ayo percaya aja nih ya. Saya juga nggak yakin deh. Masa iya tadi orang? Apa mungkin dia tuh salah satu penjual gitu? Iya mungkin. Deh yuk. Aneh. Ya iya. Hati-hatilah. Tadi bukan orang lah. Waspada ya kan? Bukan cuma dongeng berarti nih. Berarti beneran nih cerita-cerita tadi nih berarti nih. Tar dulu. Orang. Tuh. Tapi langsung ada angin gede nih. Itu benar orang bukan? Saya trauma dari tadi deh. Trauma tadi kayak orang tiba-tiba hilang. Tar dulu. Ini pastikan dulu ini orang bukan. Tuh. Coba jangan sampai lengah kamera ya, jangan sampai lengah. Tuh, tadi dulu. Tuh, ke sana tuh. Tuh. Cek ke sana. Yuk. Kayaknya orang biasa li ah. Yakin. Nih pasti orang prank kita nih.
Tuh, kelihatan rambutnya nih, nih. Ini. Ketangkep pas ini. Hah? Tadi dia kelihatan rambutnya tadi loh. Rambutnya putih di sini tadi. Astagfirullahaladzim. Gak ada ini ya. Ini tadi rambutnya putih kelihatan. Kok di ini gak ada? Astagfirullahaladzim. Pak, Mbak. Berarti bener ini ya. Kata orang itu ya. Ini masih teka-teki. Kita jangan langsung terhipnotis, jangan langsung itu. Tadi dulu. Aduh, aneh ini ya. Apakah ini rumahnya gitu? Ya mungkin seperti itu di situ loh, dalam situ mungkin. Aduh, gimana nih? Baru kali ini begini ya. Ya nggak apa-apa, kita ikuti saja yuk. Terus gimana pusatnya, pasarnya di arah sini gitu bukan? Udah masuk kawasan. Yuk. Ya iya. Yuk. Kita lanjut aja, yuk. Tenang, jangan perlu takut kita lah. Kita hadapi aja misalkan kalau ketemu orang tadi, tapi coba pastikan dulu. Itu menurut kamu orang bukan? Ini orang ini ya. Ah, ini orang biasa ah. Tuh. Ini ya. Itu kakinya nampak di ini. Mbah, punten Mbah. Punten mau tanya. Mohon maaf nih Mbah, sebenarnya kayak gini. Perkenalkan saya Tarto Mbah, pengen tanya. Kata di sini ada pasar gaib belah sini Mbah, di belah mana Mbah? 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 Pengen nanya ini maksudnya di Mbah? Mbah? Tuh kan? Bukan orang kan? Ya ampun. Yang bolong begini ya. Ya makanya ini berarti cerita orang. Tadi dulu. Apakah ini nyata atau halusinasi kita? Apakah kita sedang mimpi kita nih? Coba ya cupit nih. Cupit dulu. Mana. Cupit. Nyata nggak nih? Berarti nyata. Iya. Tadi dulu. Tuh. Itu. Ini orangnya nih. Nih. Tes dulu. Nih. Tuh. Itu. Ini. Cepet banget. Ih. Shh. Ada orang. Tadi dulu. Ini orang biasa kan? Orang tadi dulu. Takut hilang lagi. Pelan-pelan. Masuk sini. Sini. Wah. Kesini nih. Tuh. Itu. Berarti lewat sana. Yuk, lewat sana yuk. Tadi dulu tadi. Ada jalur kesini tadi kan? Tuh. Tadi dulu, kita pastikan dulu. Kayak itu deh. Orang mancing ini ya. Orang mancing apa tuh kok lagi cari itu merpati. Tadi dulu. Kalau ini orang beneran masa masuk gini? Tuh. Kayak lagi ngapain? Hah? Ngobrol sama siapa dia? Dulu. Tuh. Kayak orang lagi. Hah? Apa ini ya? Hah? Pak? Hah? Apaan Pak? Pak, punten Pak, punten. Pak, beli apaan? Dikit tumbas rames. Tumbas rames? Nggih. Nih, rames. Dia jualan rames? Nggih, rames. Beneran rames bukan? Beneran tuh. Boleh lihat ya? Boleh lah. Takutnya ini.
Isinya cacing kali ah. Bukan, ini rames tuh, ada lauknya tuh. Weh, Pak, kadang nggak? Di sini kok ada yang jualan rames kan aneh. aneh, aneh. Hati-hati ya Pak ya. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu Emang dimakan. kenapa? Ya takut aja, ngeri aja deh. Oh, yaudahlah Pak. Saya jelasin dulu Pak. Oh, iya, Ini jualan ini. iya. Astagfirullah, coba sini lihat. Maaf Bu, Pak. Rames, Mas. Iya monggo. Ya, monggo. Wah, beli rames di sini. Ah, Nggak salah ini, ya. jualan rames. Maaf, punten. Pak, ini jualan rames bener? Yang rames yang mana ini? Astagfirullahaladzim. Wah, Ini bukan manusia. Ah, apa nih, ya? itu diem-diem baik kan. Dia apa mungkin Kok tadi dia ngobrol, ya? kok cuek sama kita. Iya, ya. Ih, ternyata banyak yang jualan. Ini di sana juga itu. Tadi dulu. Kita ini dulu aja deh. Maaf. Bener jualan rames ini? Maaf Bu, punten. Boleh aja ikut beli? Hah? Eh, Merinding deh kayak gini, bukan orang aja deh. oh, siluman apa ini, ya? Itu belakangnya itu loh yang ngelotot itu. Astagfirullah. Ya, Bang Bayi. Gimana lanjutan gak nih? Udah balik aja nih, ya. Tahan dulu. Kita pastikan dulu nih Kak, kalau memang ini benar-benar bukan orang, kita harus bisa bertemu, maksudnya menyambungkan, bisa komunikasi gitu maksudnya. Tapi dengan yang mana nih? Tapi saya merinding nih maksudnya nih. Memang orang biasa tapi tuh. Baik, kita tenang dulu aja. Punten Bu, Pak. Sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami itu tidak nyaman di hati panjenengan semua. Mohon maaf sekali karena angganggu kami yang kurang tepat. Mohon maaf. Tadi saya tidak sopan datangnya. Maaf sekali. Bukan maksudnya apa-apa, tapi kedatangan kami ke sini hanya untuk bersilaturahmi kali panjenengan semua. Nggih, maaf. Mbah, nggih, tepangaken perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya, iya. Gini, maaf. Kalau untuk beli ini syaratnya pakai apa? Pakai uang. Oh, maaf nih. Kok uangnya banyak gini? Maaf. Boleh ya, ini uang asli bukan? Bawa uang Kak? Uangnya ketinggalan ini, ya. Aduh, Ngutang dulu boleh nggak nih, ya? tar dulu. Yuk pulang aja lah, yuk. Gak bawa pulang. Gak bawa uang. Bawa uang ini, ya. Iya, handphonenya ketinggalan. Ya pulang, Mbah. Nggih. Duduk dulu. Baik. Nggih, Mbah. Nggih. Maaf, Mbah. Maaf. Gimana, Mbah? Nggih. Baik. Kita duduk dulu. Di sini, Mbah. Boleh, Pak. Maaf. Aduh, maaf ya, Mbah ya. Bagaimana, Mbah? Iya, tadinya saya mau beli, Mbah, maksudnya. Cuma pengen tahu. Iya. Nggih. Baik. Siap. Alhamdulillah. Jadi begini, Mbah. Kayak mohon maaf, Mbah, tidak sopan, Mbah, karena saya susah duduknya, Mbah, mohon maaf. Maksudnya begini. Karena rasa penasaran kami sebenarnya, Mbah, untuk bertemu jenengan. Bukan maksudnya apa-apa. Saya pun bisa mau membeli, memang kalau memang
boleh saya nanti pulang dulu ambil uangnya. Nggih, baik, baik. Baik. Maksudnya gimana, Pak? Diterangkan, Pak. Berarti benar ada pasar gaib di sini, Mbak. Berarti jalan bukan manusia. Manusia. Baik, nggih. Nggih. Oh, sama ini. Nggih. Nggih, Pak. Baik, baik. Baik. Lah, bukannya jadi bingung nih, Mbak. Saya belum nyandak, Pak. Gimana maksudnya? Hah? Tuh kan, Hilang ini ya. saya disuruh tanya sama ini nih. Tapi serem. Maaf, Mbak. Ini nih. Tadi katanya suruh komunikasi sama ini. Aduh, maaf, maaf. Gimana, Mbak? Nggih. Oh, baik, nggih, nggih. Katanya kita jangan takut dulu, gak usah takut, tegang, gak usah tegang, baik. Yuk, kita tentukan dulu, jangan takut. Iya, Mbak, kepripun, Mbak? Nggih. Berarti ini nggak nyata, Mbak. Hanya petunjuk bagi yang melihatnya. Bisa dijabarkan secara detail, Mbak? Nggih. Nggih. Baik, saya memahami, Mbak. Bisa saya pahami. Berarti semua teman-teman gini ya. Jadi semua yang kita lihat tadi hanya sebuah petunjuk erang-erang buat kita bahwa sesungguhnya yang disebut pasar gaib itu bukan ini ya, bukannya ini. Jadi semua bisa mengalaminya. Jadi maksudnya ketika orang-orang yang kepen membeli atau menginginkan sesuatu itu harus mempunyai modal katanya. Dan sedangkan modalnya itu kata beliau ini adalah modal kita yakin pertama. Yang kedua, kita punya saldo tadi, modal itu saldo dengan kita sering berbuat baik kepada orang banyak, sering bersedekah, sering punya tabungan energi katanya, tabungan semesta. Jadi yang dimaksud ini adalah supaya erang-erang apapun keinginan kita bisa terwujud, gitu maksudnya. Seperti pasar online gitu, Mbak. Nggih. Jadi maksud yang lebih mendalam bagaimana nih, Pak? Nggih. Oh, berarti kita harus kata beliau tadi jangan ragu-ragu dalam berdoa kepada Tuhan katanya. Hilangkan semua rasa khawatir, segala sesuatu bisa terwujud, bisa terbeli katanya. Ketika kita percaya, kita yakin. Pasar gaib itu pasar dalam keyakinan kita, pasar semesta yang dimaksudnya, pasar semesta, pasar alam ini. Jadi orang-orang bisa mudah mewujudkan hal sesuatu apapun katanya dengan rasa yakin, hilangkan rasa khawatir, apapun saja itu, hilangkan rasa ragu, dan kita punya tabungan energi, gitu katanya. Jadi ini memang sangat mendalam sekali artinya ya. Jadi saya pun untuk mengungkapkan atau menceritakan ini pun agak sulit. Mbak? Hah? Mbak? Mbak? Pak orang ini jangan. Ih. Mbak? Mbak? Baiklah. Tadi
terakhir dia menyampaikan memang ini hanya sebuah perumpamaan saja buat kita yang memahaminya. Jadi khusus orang-orang yang memahaminya dari segala apa yang dialami itu adalah sebuah makna perumpamaan. Bahwa pasar gaib yang dimaksud bukan ini, bukan orang-orang atau setan, bukan, tapi pasar gaib dalam diri kita atau dalam semesta ini, yang mana orang bisa mudah menginginkan sesuatu, bisa terbeli, ya, bisa terbeli apapun keinginannya, bisa terbeli dengan syarat tadi yakin, dan kedua tadi menghilangkan sifat buruk dalam diri kita. Sifat buruk apa? Rasa was-was, rasa khawatir, rasa selalu disakiti, hilangkan itu untuk melepaskan semua rasa itu, katanya tadi, dan kita yakin, lah pasti dikasih sesuatu apapun dengan yakin, hilangkan apa keraguan, itu aja. Udahlah yuk, pulang aja yuk. Pulang aja. Iya. Terus tadi orang tadi beli nasi apa ini ya? Tuh itu dari tanya hati tuh, yang bingung saya. Jangan. Mungkin tadi itu orang nggak mudeng mungkin. Yang beli bukan orang juga ini ya? Bisa jadi. Sama-sama setan ini ya? Iya. Kan bisa jual beli ini ya? Termasuk yang nyoting tuh. Mirip ya? Iya. Luar biasa. Ketika kita satu dimensi atau memahami cerita dari awal sampai akhir, ini mengandung makna yang sangat luar biasa, sangat mendalam buat kehidupan kita tentunya, ya. Di antaranya apa? Tentang adanya buto ijo yang bisa memberikan kekayaan. Ternyata itu adalah sebuah perumpamaan buat kita, adanya buto dalam diri kita. Sifat buto itu buta mata hatinya, mata batinnya, sehingga sifatnya serakah, ya. Sehingga rezekinya pun tidak langgeng, ya. Ketika ada rezeki cepat habisnya. Yang kedua tentang tadi adanya Kanjeng Sunan Kalijogo yang menjaga kali, itu pun perumpamaan seorang pertapa tadi. Kita harus bisa menjaga aliran sungai dan mengendalikannya. Sungai yang mana? Sungai dalam diri kita. Ada aliran darah, aliran oksigen, dan aliran yang lain. Aliran emosi tentunya kita kendalikan. Akan mudah rezekinya ketika kita tadi mengendalikan itu semua dan mengalirkan lagi semua rezeki kita supaya selalu dialiri lagi. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dengan makna perumpamaan ini, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, dan bermanfaat buat orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.